Hari ini izinkanlah saya sebagai moderator memperkenalkan nama saya Tiara. Hari ini 2 jam ke depan hingga pukul 15.00 kita akan mendengarkan sesi edukasi terkait kanker payudara bersama Dr. Sahar Bawazir, spesialis bedah. Ya, disebutnya Dr. Sahar saja mungkin ya. Sudah bergabung mungkin Dr. Sahar. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Sahar. Oke, mungkin masih prepare sambil menunggu yang lain juga bergabung. Hari ini sudah ada sekitar 25 peserta yang bergabung. Mungkin sambil kenalan nih, tadi saya sudah menyapa Mas Fajar dari IC3, dari komunitas Indonesia Cancer Care Community. Mungkin ada peserta lain yang mau kenalan, bisa disebutkan nama, diaktifkan video dan mikrofonnya, nama dan domisili. Silahkan. Sudah ya? Sudah. Iya, selamat siang Dr. Sahar. Siang. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Waktunya hari ini kita boleh sama-sama bergabung di acara sesi edukasi, khususnya di Smart Clinic Medishare. Hari ini sudah bergabung sekitar 25 peserta, dokter, khususnya di area Jawa Timur, untuk siap mengikuti edukasi hari ini. Ya, mungkin kita masih menunggu sebentar ya, dokter ya, untuk peserta yang lain join. Saya mau kenalan dulu nih, dok, dengan peserta-peserta yang lain. Tadi saya lihat ada Ibu Bibit Indriati ya. Siang, Bu. Selamat siang. Dari mana, Bu, asalnya? Dari Malang, dari MPCC. Oke, selamat bergabung ya, Bu. Nanti kita 2 jam ke depan mendengarkan Dr. Sahar untuk edukasi hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau kenalan, silahkan loh sambil menunggu peserta yang lain bergabung. Ibu Nila Hari Kurniawati ya. Selamat siang, Bu Nila. Selamat siang, Mbak Dara. Dari mana, Bu, domisilinya? Saya domisili di Malang, di anggota di Malang MPCC. juga. Wah, banyak juga ya yang dari Malang ya. Malang ya, Surabaya satu dekat grup ya, Bu ya. Iya. Iya, oke. Selamat bergabung, Bu Nila. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, mungkin kita mulai saja acara hari ini untuk Bapak Ibu peserta. Kita akan 2 jam ya mengikuti sesi edukasi. Nanti selain sesi edukasi dari Dr. Sahar terkait dengan kanker payudara, kita juga akan mendengarkan sekilas perkenalan terkait komunitas tentang kanker. Jadi hari ini sudah bergabung, perwakilannya ada Mas Fajar. Mas Fajar akan menjelaskan sedikit tentang IC3, yaitu Indonesia Cancer Care Community. Lalu juga ada penjelasan dari pihak Kalbe. Untuk produk NutriCare nanti akan dijelaskan oleh Mbak Vivit. Jadi di sesi di masa kita lagi pandemi ya, sulit untuk mendapatkan nutrisi yang bagus, khususnya untuk pasien kanker, nanti bisa ditanyakan ke Mbak Vivit. Baik. Mungkin sebelum mulai ke sesi Dr. Sahar, izinkan saya menjelaskan sekilas. Jadi di saat pandemi saat ini, aktivitas kita kan memang makin dipermudah dengan berbagai fasilitas nih ya Bapak Ibu, khususnya yang berbasis digital. Mulai dari shopping online, apalagi ibu-ibu ya, apa-apa semua online, tinggal cari di handphone, klik, datang barangnya ya. Sampai ada juga konsultasi kesehatan online, seperti Klik Dokter. Nah, apa sih Klik Dokter itu? Klik Dokter itu adalah sebuah situs portal komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan untuk komunitas medis dan publik. Berdirinya dari tahun 2008, Klik Dokter ini punya visi dan misi untuk menyediakan komunikasi, informasi, serta edukasi medis untuk masyarakat luas. Nah, untuk bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan terpercaya, Klik Dokter mempunyai tim redaksi medis yang terdiri dari dokter-dokter yang berkompetensi. Klik Dokter juga berusaha untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menghadirkan informasi dan edukasi medis terkini serta mempermudah akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Karena sehat itu mudah, diklik aja, Klik Dokter. Izinkan saya mau putar video terkait dengan Klik Dokter. Sebentar.
Oh, sebentar. Mungkin ada trouble di teknis. Saya coba lagi. Mau nunggu lama konsultasi dok? Mau nunggu lama konsultasi dokternya? Klik dokter aja. Tinggal klik. Gratis ngobrol sama dokter kapan aja. Butuh info dokter dan rumah sakit? Klik dokter aja. Tinggal klik. Gampang caranya, lengkap informasinya. Mau gampang nebus resep obat? Klik dokter aja. Tinggal klik. Obat dianterin, nggak capek nungguin. Klik dokter. Layanan kesehatan lengkap hanya sekali klik. Sehat itu Mudah. klik dokter. Oke, mungkin sekian dari Klik Dokter. Nah, sebelum memasuki sesi edukasi dari Dokter Sahar, kita juga ada video terkait Klinik Medishell. Jadi hari ini memang acara dikhususkan dibuat oleh Klinik Medishell bekerjasama bersama dengan IC3, yaitu Indonesia Cancer Care Community. Oke, sebentar nih, sepertinya ada trouble juga. Oke, ini sudah masuk ya Bapak Ibu videonya dari Klinik Medishell? Sudah ya? Di Klinik Medishell terdiri dari beberapa dokter, yang salah satunya menjadi narasumber kita hari ini ada Dokter Sahar, spesialis bedah. Dan ada juga layanan-layanan yang terkait di Klinik Medishell dari mamografi, radiologi, dan hingga ruang tunggu dan musola yang nyaman yang bisa digunakan oleh para pasien. Mungkin saya putar sekali lagi ya, takut tadi ada yang terlewat. Wah, dilihat dari videonya, sepertinya Klinik Medishell ini bisa dikunjungi, apalagi sekarang kondisinya saat pandemi COVID ini kita masih ada PSBB, namun mungkin sesuai dengan perjanjian Klinik Medishell bisa dikunjungi. Jadi untuk para peserta hari ini, jangan ragu kalau memang membutuhkan konsultasi lebih lanjut terkait dengan kesehatan khususnya pada wanita, bisa langsung mengunjungi Klinik Medishell yang ada di Surabaya. Oke, sebelum masuk ke sesi Dokter Sahar juga, kita juga akan mendengarkan penjelasan terkait dengan komunitas IC3 yang tadi saya sudah sampaikan. Kita akan mendengarkan Mas Fajar, perwakilan dari IC3 Surabaya. Sudah bergabung Mas Fajar? Halo, selamat pagi, selamat siang semuanya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Tiara atas kesempatannya. Ya saya Fajar, Bapak Ibu ya mungkin udah pernah sering ya kalau misalkan saya webinar. Kali ini saya akan membahas tentang IC3. Oke, langsung saya mulai aja ya Mbak Tiara ya. Iya, silakan Mas Fajar, bisa di-share screen. Oke, baik. Makasih Mbak Tiara atas waktunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan ini ada komunitas IC3. IC3 adalah singkatan dari Indonesia Cancer Care Community. Yang dimana kami ini memfasilitasi pasien, keluarga pasien, dan juga pemerhati. Jadi nggak cuma pasien ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya saudara yang mungkin punya perhatian khusus terhadap kanker, mungkin bisa untuk gabung di IC3. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara untuk bergabung dan juga mungkin daftar ya melalui website dari IC3-nya. Nah, ini sekelas mengenai IC3 sebelum saya lebih lanjut lagi membahas bagaimana cara bergabungnya. Jadi IC3 adalah sebuah komunitas yang lahir dari kepedulian para penderita, survivor, dan keluarga penderita dan pemerhati kanker. Yang dimana telah berdiri pada tanggal 27 Februari tahun 2010. Nah, komunitas ini bersifat sosial dan nirlaba serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya visi misinya. Yang jelas untuk visi kami sendiri adalah
kami ini menjadi wadah edukasi, Mas informasi dan Fajar, dukungan. saya Ya? share screen nggak ya? Di sini belum kelihatan Oh, sih. belum ya? Saya belum. Coba. Oh ya, maaf. Ya, saya mohon maaf. Ini. Nah, ini udah. Oke. Ya. Oke. Untuk visinya adalah menjadi wadah edukasi, informasi, dukungan, dan kebersamaan pasien, keluarga, survivor, dan pemerhati kanker. Jadi, yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu ya, tidak hanya pasien, dan juga tidak hanya keluarga serta survivor, tapi juga untuk umum, untuk pemerhati kanker yang mungkin untuk masyarakat umum yang mempunyai perhatian khusus terhadap kanker. Next, ini adalah beberapa aktivitas kami. Memang sebetulnya sih karena karena sekarang lagi pandemi ya, lagi pandemi corona, memang kegiatan kami untuk offline sendiri tidak bisa kami lakukan. Jadi kami banyak aktivitas di online ya, terutama di webinar dan juga follow-up ya atau kuliah WhatsApp. Yang memang kami juga ada grup WhatsApp untuk IC3 khusus untuk area Surabaya dan Jawa Timur serta sekitarnya ya. Nah, di mana ini adalah aktivitas kami yang berupa aktivitas offline, yang di mana kalau aktivitas kami offline ini biasanya adalah seminar awam ya paling sering, dan juga kami juga mengadakan gathering untuk IC3. Dan juga nanti ada talk show-nya, dan nanti disertai dengan cek kesehatan. Cek kesehatannya macam-macam sih. Bisa gula darah, nanti ada tensi, pokoknya dan lain-lain lah. Dan untuk kegiatan selanjutnya nggak cuma hanya seminar awam, kami juga ada yang namanya senam dan juga funwalk. Dan juga ada peringatan hari besar. Nah, biasanya untuk peringatan hari besar ini, kami selenggarakan pada saat Hari Kanker Dunia ya, itu jatuh pada bulan Februari ya. Nah, kemudian masih banyak sih sebetulnya kegiatan-kegiatan kami, nggak selain cuma ini saja. Biasanya, kalau untuk yang pernah kami lakukan, ada beberapa kali itu adalah kunjungan ke pabrik ya, yang Mbak Tiara ya pernah begitu. Kita kunjungan pabrik, jadi istri yang waktu itu masih di area Jabodetabek ya, waktu itu kunjungan ke pabrik, ke AB Pharma gitu. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan kami yang telah kami lakukan. Nah, ini di mana juga ini adalah hospital visit ya. Nah, ini juga sebetulnya hospital visit ini kami lakukan pada saat peringatan Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada bulan Februari, maaf. Di mana ini salah satunya ada di Rumah Sakit Persahabatan pada tahun 2017 lalu dan juga di RSPAD Gatot Subroto. Dan memang kalau di Surabaya sendiri ini karena kemarin mungkin terkendala dari adanya corona ya, jadi sempat tidak kami lakukan gitu. Nah, ini untuk kegiatan selanjutnya untuk seminar awal kanker, ini di Rumah Sakit MRCC dan juga RS Mitra Keluarga Kelapa Gading tahun 2015 lalu. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan kami lainnya juga, ya ini di mana kegiatan outing IC3 ya, bisa dilihat. Jadi kegiatan seperti gathering ya, kumpul IC3 dan juga pokoknya itu keluarga pasien dan juga pemerhati pasien semua ngumpul di situ. Dan beserta para pengurus dari IC3-nya. Nah, ini selanjutnya adalah kegiatan yang tadi saya bilang, ada yang namanya funwalk, dan ini juga sebetulnya kami lebih ke joint event ya, di mana ini kegiatannya diselenggarakan oleh Pink Run ya, jadi kegiatan ini kami kerjasama dengan komunitas Pink Cancer gitu, Love Pink Indonesia, di mana kami bekerjasama dengan Love Pink mengadakan kegiatan. Nah, di sini ada lihat mengenai kegiatan funwalk, ada juga Jersey Island ya di sini ya. Nah, kemudian ini adalah peringatan dari World Cancer Day tahun 2018. Ini masih di La Piazza Mall, ini di daerah Jakarta. Nah, ini saya akan membahas mengenai dari web dari IC3-nya ya. Nah, di mana di dalam web IC3 ini terdapat banyak fitur. Dimana kalau Bapak Ibu mau mencari informasi mengenai kanker dan lain-lain ya, seputar kanker mulai dari nutrition guide, terus dari cara pengobatannya dan juga dari mungkin rumah sakit rujukan yang ada yang menangani kasus kanker ya, bisa dilihat di IC3 web ini. Dan di sini juga ada mungkin informasi mengenai kegiatan-kegiatan dari IC3 juga, dan juga dari mengenai informasi dari events dan berita terbaru dari kanker. Nah, ini bisa dibuka dan bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Ini adalah website dari IC3, di mana nanti Bapak Ibu bisa akses websitenya di https://ic3.id ya. Ini bisa diklik aja nanti di sini. Bapak Ibu mungkin di smartphone-nya juga bisa, atau di laptop masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, langsung aja diklik di sebelah kanan atas ya, ada tulisan daftar. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti
Bapak Ibu bisa langsung isi. Nah, caranya adalah pertama Bapak Ibu klik daftar dan nanti Bapak Ibu bisa melengkapi nama lengkap, nomor HP untuk biodatanya ya. Dan juga nanti setelah itu nanti Bapak Ibu akan memasukkan alamat email dan nanti untuk kode aktivasinya akan dikirimkan melalui alamat email. Nah, di mana nanti untuk aktivasinya setelah Bapak Ibu mendapatkan email tinggal diklik aja untuk aktivasi dari ID dari IC3 ini ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk menjadi anggota IC3 ini sebetulnya gratis Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini sebetulnya untuk mendapatkan bajunya itu ada keuntungan juga untuk Bapak Ibu yang bila ingin membeli bajunya akan mendapatkan promo merchant dan juga nanti yang akan bekerja sama dengan IC3. Jadi sebetulnya kalau untuk jadi gabung anggotanya sih gratis sebetulnya Bapak Ibu. Nah, ini selain itu kami juga selain di website juga kami ada di beberapa yang lainnya ya, terutama di aplikasi Google Play. Nanti Bapak Ibu bisa download juga aplikasi di Google Play-nya di IC3. Tinggal diketik aja ICCC atau IC3 ya Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian selain itu informasi-informasi juga bisa didapatkan di halaman Facebook kami di IC3 dan juga nanti di Instagram kami di @ic3.id. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ada yang punya Instagram atau yang aktif di Facebook, monggo bisa diakses ya. Untuk kegiatan-kegiatan kami juga Bapak Ibu bisa dilihat juga di Facebook dan di Instagram juga ya. Nanti juga kalau misalkan ingin melihat lebih detail lagi, Bapak Ibu masuk aja ke alamat webnya di ic3.id. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan memang nanti khususnya ya, kalau yang mungkin udah ada nomor saya ya, udah ada yang nyimpan nomor saya, nanti misalkan ingin bergabung dan memang ada kendala atau kesulitan atau mungkin butuh diarahkan, nanti akan saya bantu ya Bapak Ibu ya. Ini ada nomor saya, monggo. Dan apa sih keuntungannya kalau misalkan jadi anggota IC3? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jargon pribadi sih sebetulnya nanti. Dan juga nanti akan dimasukkan ke dalam grup IC3 Surabaya untuk kegiatan-kegiatan kami ya selanjutnya. Itu pada saat ini mungkin untuk saat corona ini, pandemi corona ini akan mendapatkan informasi kegiatan webinar ya untuk saat ini online. Dan untuk nanti setelah kegiatan selanjutnya, setelah mungkin normal kembali ya, kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan offline, khususnya di area Surabaya dan mungkin sekitarnya ya seperti Malang, nanti mungkin Mojokerto dan lain-lainnya ya. Mungkin di khususnya untuk saya sendiri untuk di area Jawa Timur. Oke Bapak, itu aja sih. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA saya saja ya. Mungkin karena waktunya terbatas juga di sini. Nanti bisa langsung di WA saja ke nomor saya. Itu aja sih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tiara, saya kembali lagi ke Mbak Tiara ya. Oke. Terima kasih. Jadi IC3 ini mungkin sebagai wadah komunitas yang terpercaya juga ya Mas Fajar ya. Jadi zaman sekarang banyak berita hoax, jadi mungkin bisa akses IC3 atau bergabung di komunitas IC3, jadi terhindar nih dari berita-berita hoax. Apalagi mitos-mitos tentang kanker ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Tiara. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Siang. Ya, mungkin nanti dari Bapak Ibu, jika ada yang tertarik ingin kerjasama dengan IC3 khususnya mengadakan event terkait dengan kanker, atau ingin mengisi edukasi terkait kanker untuk awam, membagi sharing khususnya untuk pasien atau survivor atau warrior kanker, bisa menghubungi Mas Fajar di nomor yang tadi sudah ditampilkan. Atau nanti di kolom chat bisa diketik ya Mas Fajar, nomor handphonenya Mas Fajar berapa? Oh ya, nanti akan saya ketikkan nomor saya ya, nanti di kolom chat ya. Baik, terima kasih. Oke. Nah ini mungkin dari tadi yang sudah bergabung, nggak sabar nih sebetulnya pengen mau mendengarkan edukasi khususnya kanker payudara bersama dengan Dr. Sahar. Saya share screen dulu untuk materi Dr. Sahar. Silahkan Dr. Sahar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tiara. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya diminta untuk memberikan materi tentang sebenarnya bukan fokus di kanker payudaranya ya, tapi lebih ke pemeriksaan pada riwayat keluarga dengan
dengan kanker payudara, atau ada kanker-kanker yang lain yang nanti bisa saya jelaskan, cuman di sini fokusnya di kanker payudara. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang BRCA1/2 mutasi genetik, untuk gimana, apa sih maksudnya pemeriksaan BRCA1/2 dan sebenarnya apa sebenarnya BRCA1 dan 2 ini. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Jadi kenapa kita mau membicarakan tentang mutasi genetik? Karena pertama, breast cancer atau kanker payudara ini adalah salah satu kanker yang paling banyak diderita, tidak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya sebenarnya pada wanita. Dan banyak wanita yang kayak takut sekali sama breast cancer ini. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari salah satunya tentang mutasi genetik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi karena kanker payudara itu yang paling sering dijumpai dan penyebab kematian kedua pada wanita di Indonesia, itu kita wanita itu banyak akan concern ya sama kesehatannya dia sendiri. Jadi kalau misalnya kita bilang kesehatan wanita itu pasti yang terbenak dalam pikiran adalah payudara dan organ kewanitaan, termasuk di situ rahim, serviks, ovarium dan yang lain sebagainya. Dan sebagian besar itu dijumpai tanpa ada riwayat dari keluarga. Sekitar 5-10% itu yang kita jumpain dengan mutasi genetik yang diturunkan oleh keluarga. Tapi selama ini saya dari pasien-pasien saya ya hampir lebih dari 50% dia mempunyai riwayat keluarga dengan ibu atau tante atau nenek mempunyai riwayat kanker payudara atau kanker ovarium. Next. Jadi, apa sih faktor resiko? Faktor resiko ini sebenarnya dibilang penyebab bukan, tapi dia mempunyai resiko lebih tinggi daripada orang lain untuk mendapatkan kanker payudara. Salah satunya dikarenakan radikal bebas. Radikal bebas ini bisa kita dapatkan macam-macam, dari polusi udara, dari stres. Nah, itu bisa menghasilkan radikal bebas. Lifestyle, pola makan, tingkat stres tadi yang saya sebutkan yang tadi, dan yang terakhir adalah faktor keturunan atau mutasi genetik. Nah, di sini disebutkan, jadi salah satu faktor resiko dari kanker payudara adalah mutasi genetik yang di sini ditunjukkan oleh gen BRCA1 dan BRCA2. Di antara faktor-faktor resiko yang lainnya tentunya ya. Nah, sebenarnya BRCA1 dan 2 ini sudah cukup lama, namun lebih terkenal tepatnya pada saat bintang film Angelina Jolie melakukan operasi payudara di kedua payudaranya dan operasi untuk pengangkatan ovariumnya dikarenakan dia mempunyai setelah dia memeriksakan BRCA1 dan 2, dia mempunyai faktor resiko yang positif. Nah, jadi dari ibunya, di sini dari slide kita bisa lihat dari ibu dan tantenya
itu ibunya mempunyai kanker ovarium pada saat umur 50 tahun, tantenya umur 61 tahun. Nah, pada saat dia melakukan pengecekan gen BRCA 1 dan 2, dinyatakan positif, akhirnya melakukan tindakan preventif. Nah, jadi kalau di sini disebutkan itu dikarenakan gen BRCA 1 dan 2 itu diturunkan ke anak laki maupun perempuan itu mempunyai 50%. Yang diturunkan itu sebanyak 50% di tiap anak. Oke. Jadi BRCA itu ada BRCA 1 dan ada BRCA 2. Sebenarnya dia ini adalah gunanya untuk perbaikan kerusakan DNA. Nah, jika ada mutasi berubah menjadi peningkatan resiko kanker payudara, ovarium juga bisa, prostat untuk laki-laki. Jadi sebenarnya banyak gen yang untuk mengetahui apakah dia mempunyai faktor resiko atau yang mempunyai faktor resiko kanker itu banyak untuk pada payudara khususnya. Tapi yang paling memberikan informasi itu adalah BRCA 1 dan BRCA 2. Jadi di sini dikatakan jika dia mengalami mutasi genetik pada BRCA 1 maupun 2, selama hidup mempunyai resiko 60-90%. Dan kalau BRCA2-nya yang positif 45-85%. Dan bisa juga apabila dia sudah mempunyai breast cancer dan dicekkan genetik untuk BRCA, dia mempunyai resiko untuk kanker payudara di payudara satunya itu sebanyak 10%. Lalu dengan informasi yang sudah saya sebutkan, kapan sih sebenarnya siapa yang harus melakukan pemeriksaan BRCA? Jadi yang pertama adalah orang yang sudah terdiagnosa breast cancer atau ovarian cancer atau pankreas atau prostat pada laki-laki, itu kalau di luar itu sudah dijadikan pemeriksaan wajib pada pasien-pasien tersebut. Gunanya untuk apa? Yang pertama, kalau kita membahas breast aja ya, yang pertama apabila dia ada mutasi genetik, yang pertama dia bisa yang seperti saya sebutkan sebelumnya, misalnya dia ada kanker payudara di payudara sebelah kanan. Nah, resiko untuk kanker payudara di sebelah kiri lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai mutasi genetik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila dia mempunyai anak laki maupun perempuan, di situ dia juga harus tahu bahwa dia mewariskan mutasi genetik itu tadi sebanyak 50%. Nah, untuk diketahui pada anak-anaknya ini nanti, meskipun pada seumur hidupnya ternyata anak-anaknya ini tidak mempunyai, tidak sakit apapun, maksudnya tidak ada breast cancer, ovarian cancer, pankreas atau prostat, tapi dia bisa menurunkan lagi ke anaknya lagi, jadi ke cucunya pada pasien tersebut. Nah, informasi ini penting sekali karena tujuannya untuk apa sih? Wong ya, kalau kita bilang ya, kan breast cancer tidak ada obatnya ini. Kenapa sih kita harus periksa seperti ini gitu kan? Sebenarnya breast cancer emang benar tidak ada obatnya. Bukan tidak ada obatnya, tidak bisa kita bersihkan, eliminir sama sekali. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya saat itu pasien itu free from cancer. Saat itu. Apakah bisa keluar lagi suatu saat? Bisa. Gitu. Jadi pada saat Anda mengidap cancer apapun itu,
dan Anda saat itu diobatin, apapun bentuk pengobatannya, mau operasi, kemoterapi, maupun radioterapi, dan dinyatakan free from cancer selama waktu tertentu. Nah, saat itu Anda free from cancer, tapi berapa tahun berikutnya apakah bisa terkena cancer lagi? Masih bisa. Nah, dan resikonya lebih tinggi daripada orang yang tidak terkena cancer sama sekali. Nah, untuk orang-orang yang mempunyai gen BRCA1 dan BRCA2-nya positif dari orang-orang yang tidak mempunyai mutasi gen ini, tingkat faktor resikonya dia jauh lebih tinggi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya apabila dia tidak, untuk anaknya yang pertama ya, mungkin untuk anaknya yang ke bawah, pada saat itu dia sudah sakit, tapi untuk anaknya ke bawah itu biar bisa untuk early detection. Dalam artian karena pasien-pasien dengan breast cancer dengan BRCA mutasi yang positif itu bisa mendapatkan cancer pada usia yang lebih muda dan lebih agresif. Nah, jadi gimana caranya kita biar kita nggak kalah perang nih sama breast cancer ini? Ya, untuk anaknya kita lakukan screening lebih dini. Ya, biasanya wanita itu dimulai screening di atas usia 30 tahun. Kan? Nah, tapi untuk pasien-pasien dengan breast cancer, dengan BRCA mutasinya positif, nah untuk anaknya, kalaupun misalnya memang nggak mau diperiksakan anaknya ya, enggak, saya nggak mau periksakan anak saya untuk mutasi genetik. At least setidaknya bisa berhati-hati pada anaknya untuk melakukan screening setiap tahun mulai dari usia 25 tahun. Karena dulu mungkin ya waktu saya sekolah itu jarang sekali saya dapatkan breast cancer pada usia muda. Tapi akhir-akhir ini, kira-kira 5 tahun terakhir ini, breast cancer di bawah 30 tahun itu sudah mulai banyak. Yang usia 25 tahun itu pun ada gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan pasien tersebut adalah mempunyai mutasi genetik sebenarnya. Nah, itu yang untuk wanita dengan sudah terdiagnosa dengan breast cancer, ovarian cancer, peritoneal cancer atau pancreatic cancer ya. Atau pasien pada anaknya. Jadi misalnya saya ini nggak kena apa-apa ini, gitu. Saya nggak punya penyakit apa-apa, saya tidak ada keluhan apa-apa, tapi dulu nenek saya ada breast cancer. Nah, saya ini sebenarnya indikasi untuk melakukan pemeriksaan BRCA. Atau dari pihak bapak saya, nenek saya dari bapak saya ada breast cancer gitu. Jadi saya ini adalah contoh yang cocok untuk melakukan pemeriksaan genetik BRCA1 dan 2. Oke. Nah, di sini juga ada kriteria yang lainnya. Ini adalah kriteria pada pasien yang sudah menderita, yang sudah terdiagnosa dengan cancer. Yang belum terdiagnosa dengan cancer adalah yaitu tadi yang mempunyai riwayat keluarga, yang mempunyai keluarga dengan pemeriksaan mutasi BRCA-nya positif walaupun tidak ada penyakit. Jadi misalnya ibu saya tidak ada penyakit apa-apa, tapi ibu saya pernah periksa BRCA1 dan 2 dan dia positif. Nah, sebaiknya saya juga periksa. Nah, seperti itu. Next. Nah, di sini apa yang diharapkan dengan pemeriksaan genetik BRCA? Jadi pemeriksaannya itu akan ada hasil positif atau negatif. Apabila hasil positif, berarti dia mewarisi mutasi BRCA1 atau BRCA2. Di sini informasi yang didapat, misalnya saya periksa cek BRCA1 dan 2, ternyata positif. Berarti saya mempunyai resiko lebih tinggi untuk breast cancer, ovarian cancer, dan cancer-cancer lain yang tadi saya sebutkan, plus
anak-anak saya akan saya teruskan genetik ini, meskipun belum tentu terkena breast cancer atau cancer yang lain yang dalam informasi untuk genetik BRCA1 dan 2. Nah, jadi jelas ya, karena kalau hasilnya positif, berarti saya ini dari populasi umum, saya lebih punya resiko, saya lebih punya resiko, anak-anak saya pun bisa mewarisi resiko ke anak-anaknya juga. Nah, apabila hasilnya negatif, sebenarnya hasil negatif ini lebih sulit. Apakah dia benar-benar negatif atau sebenarnya dia ada mutasi yang lain? Nah, ini juga akan dilihat dari riwayat kanker dalam keluarga. Apakah sebenarnya riwayat kanker ini sudah pernah dicekkan mutasi genetik atau belum? Nah, itu nanti apabila memutuskan untuk pemeriksaan BRCA1 atau 2, pada saat pemeriksaan itu nanti akan ada konseling genetik. Jadi ada ahli yang khusus bagian genetik konseling untuk mengatakan, oh ya, Ibu sebenarnya perlu untuk pemeriksaan genetik ini, dan anggota keluarga lain juga perlu untuk pemeriksaan ini, atau sebenarnya nggak perlu, untuk apa gitu kan. Next. Jadi untuk yang hasil positif, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah early detection atau deteksi dini. Deteksi dini dengan cara apa? Pemeriksaan tahunan untuk mamografi dan MRI ini sebenarnya paling bagusnya ya, karena MRI sendiri akan meningkatkan kasus dengan false positif itu jadi terlihat positif padahal tidak. Nah, jadi selalu digabungkan dengan mamografi. Namun kalau di Indonesia pemeriksaan MRI ini masih jarang. Ada, bukan tidak ada, cuman masih jarang dan cukup mahal sebenarnya. Jadi yang lebih affordable ya, lebih terjangkau adalah pemeriksaan mamografi setahun sekali pada pada wanita-wanita dengan high risk. High risk-nya di sini yang saya sebutkan dengan setelah pemeriksaan BRCA1 dan 2. Sebelumnya tetap ya pemeriksaan payudara sendiri. Kalau ini general, bukan hanya pada wanita dengan mutasi genetik, pada wanita tidak dengan mutasi genetik pun harus tetap dilakukan pemeriksaan. Oke. Apa sih yang paling penting yang harus kita catat sebenarnya dari presentasi hari ini, dari edukasi hari ini adalah apabila Anda mempunyai keluarga dengan cancer, disarankan untuk memeriksakan genetik BRCA ini. Tujuannya untuk apa? Untuk Anda sendiri yang pertama, yang kedua untuk keturunan Anda di kemudian hari, gitu kan. Nah, jadi akan lebih memudahkan untuk screening. Jadi screeningnya itu nggak ngasal, gitu kan. Ada beberapa orang yang tanya, dok, saya ini kepengen dok periksa payudara saya. Mulai dari umur berapa ya dok ya? Mulai kapan saya harus mamografi? Mulai kapan saya harus USG payudara? Nah, apabila dia punya riwayat keluarga atau dan sudah melakukan tes genetik BRCA, kita bisa bilang setahun sekali harus periksa. Gitu. Nah, apakah yang negatif nggak perlu periksa sama sekali? Enggak, tetap harus periksa. Bukan berarti nggak perlu periksa sama sekali. Seperti presentasi sebelumnya, apabila hasilnya negatif, apa benar dia benar-benar negatif, ataukah dia sebenarnya ada mutasi gen yang lain? Kan sudah saya sebutkan juga sebelumnya, mutasi genetik itu tidak terbaca oleh BRCA aja, tapi oleh gen-gen yang lain sebenarnya. Nah, cuman yang paling banyak diperiksa dan yang paling banyak mengalami mutasi apabila untuk cancer, breast cancer, ovarian cancer adalah BRCA. Tapi ada gen-gen yang lain yang bisa mengalami mutasi, yang bisa memberikan informasi apakah dia sebenarnya
mempunyai faktor resiko yang lebih dari populasi umum. Nah, yang ketiga adalah memberikan informasi tambahan untuk keturunannya, dalam artian misalnya nih ada wanita yang dia mempunyai faktor orang tuanya mempunyai positif BRCA1 dan 2-nya. Dia menikah dengan laki-laki yang orang tuanya juga mempunyai positif BRCA1 dan 2. Dia sehat, yang wanita sehat, yang laki-laki sehat. Tapi dua-duanya ini membawa mutasi genetik sebanyak 50% dan 50%. Berarti tingkat resiko untuk anak-anaknya pun jauh lebih tinggi. Nah, jadi bisa dipakai sebagai premarital counseling. Jadi dalam artian bukan nakut-nakutin, tapi bisa menjadi catatan untuk anak-anaknya berikutnya. Karena apabila mempunyai mutasi genetik yang positif, dalam artian dia bisa mendapatkan breast cancer atau kanker yang lain pada usia yang jauh lebih muda daripada populasi umum. Jadi dia tidak mengatakan, lu saya ini lu masih muda, kok bisa ya saya kena breast cancer? Gitu. Nah, karena ya dia ada mutasi genetik. Dengan adanya mutasi genetik ini bisa jauh lebih muda terkenanya, usianya jauh lebih muda. Yang terakhir adalah pentingnya dilakukan konseling genetik sebelum dan setelah pemeriksaan. Tujuannya untuk apa? Pak, pada saat sebelum tujuannya untuk mencari apakah ada keturunan yang dengan breast cancer. Jadi benar-benar berguna sebenarnya tes genetiknya ini. Setelah adalah biasanya setelah ketahuan, oh saya ini positif, nah, jadi stres. Terus apakah saya pasti kena breast cancer atau ovarial cancer atau cancer yang lain yang diberikan informasi oleh tes ini. Nah, padahal kan tidak semua, gitu, tidak semua bisa terkena cancer tersebut. Memang ada presentasinya, tapi tidak semuanya. Nah, jadi karena itu tetap harus diberikan konseling. Kira-kira apa yang harus dia lakukan setelah pemeriksaan genetik tersebut. Next. Sepertinya ini yang terakhir ya, slide yang terakhir. Mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab aja ya dokter, atau ada lagi yang mau disampaikan oleh dokter Sahar? Enggak, itu aja cukup. Oke, mungkin reminder kembali untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini, untuk pertanyaan kepada Dr. Sahar bisa diketik di kolom chat, ya dibuka untuk titik 3 yang ada di bagian paling bawah atau paling atas, nanti ada kolom chat, bisa diketik di situ, sebutkan nama dan domisili dan pertanyaannya bisa diketik juga. Atau yang mau bertanya secara langsung bisa diaktifkan video dan mikrofonnya, langsung bisa ditanyakan ke Dr. Sahar. Ya, nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Dok. Saya bantu bacakan dari Ibu Bibit Indrawati. Dokter, buyut saya dari ibu dulu terkena kanker payudara, dan generasi berikutnya adalah saya di usia 50 tahun. Lalu anak saya CA serviks di usia 28 tahun diketahui CIN1. Seberapa besar resiko anak saya terkena CA mame dan apa yang harus kami lakukan? Silakan, dokter. Nah, untuk saya menjawab seberapa besar, berarti itu adalah quantity ya, quantity yang ibu harapkan adalah saya menjawab berapa persentase anak saya terkena breast cancer. Nah, saya nggak bisa jawab. Tapi apakah anak ibu itu faktor resiko tinggi untuk terkena breast cancer? Iya. Nah, tapi seberapa besar terkena resiko itu saya nggak bisa jawab. Saya mungkin bisa jawab jika anak ibu atau ibu sendiri melakukan pemeriksaan BRCA1 dan 2. Nah, kalau misalnya sudah melakukan tes genetik, ternyata ibu sendiri hasilnya negatif, nah itu seperti saya sebutkan tadi. Negatif itu apa benar-benar negatif? Atau sebenarnya dia ada gen yang lain yang terdapat mutasi kalau melihat dari riwayat keluarganya.
Nah, kalau melihat dari riwayat keluarganya, memang kemungkinan besar faktor resikonya jadi meningkat anaknya. Ya, berapa persen kita nggak bisa bilang. Kenapa? Ya karena itu tadi belum periksa tes genetik. Gitu. Kalau sudah periksa saya bisa bilang, oh sekian persen, sekian persen. Jadi sarannya mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter terkait ya dok ya, atau misalnya rumahnya dekat dengan klinik Medicel, apakah ini bisa dilakukan di klinik Medicel dokter? Oh bisa, bisa. Jadi terus kalau misalnya kita lanjutkan apa yang harus anak saya lakukan gitu ya. Nah melihat faktor resikonya dia tinggi ya dari usia muda. Kalau misalnya nggak mau tes nih ya, nggak dok saya nggak mau tes, saya nggak mau tes genetik. Oke, no problem. Tapi dari usia muda kita screening. Jadi misalnya kalau saya boleh tahu ini anaknya umur berapa yang ditanyakan sama ibu. Ya, mungkin saudaranya dari yang udah kena kanker serviks ini ya mungkin ya, saudaranya berarti. Nah, itu dari usia 25 tahun sudah harus periksa breast. Jadi mau periksa ke dokter mungkin ya untuk screening, nanti dokternya juga akan USG, akan apakah nanti dievaluasi, apakah nanti untuk mamografi memberikan informasi yang lebih baik atau tidak, karena mamografi itu juga terbatas pada payudara-payudara yang dense breast, dalam artian payudara yang komposisi jaringan payudaranya lebih besar daripada komposisi fatnya. Nah, apabila komposisi jaringan payudaranya lebih besar dari fat, memang untuk gambaran mamografi akan lebih sulit dibaca. Jadi gambarannya lebih tampak putih semua. Sedangkan yang kita cari adalah breast cancer untuk terlihat di mamografi adalah titik-titik putih yang kita bilang kalsifikasi. Oke. Ini Bu Bibit infokan dok, anaknya sekarang sudah usia 32 tahun. Nah, ya udah periksa aja tiap tahun. Cek aja tiap tahun. Kalau misalnya nggak mau cek genetik, ya cek aja tiap tahun. Setahun sekali minimal. 1 tahun sekali ya. Oke, mungkin menjawab ya Bu Bibit ya. Kalau ada lagi pertanyaan selanjutnya bisa diketik ya Bu Bibit. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dok. Nah, dari Bintang untuk Langit dan Ibu Nila Hari Kurniawati. Ini sama dok pertanyaannya. Untuk pelaksanaan tes genetik BRCA bisa dilakukan di rumah sakit dan di mana? Harganya berapa? Nah, kalau di rumah sakit saya tidak tahu rumah sakit tertentu yang bekerja sama untuk pemeriksaan BRCA ini. Karena kalau kami di klinik kami bisa, karena bukan lab kami yang mengerjakan, karena tes mutasi genetik ini kan ada labnya tersendiri. Kita bekerja sama Kalbe untuk pemeriksaan BRCA 1 dan 2. Gitu. Mungkin ada perusahaan yang lainnya lagi, nanti informasinya dari pihak Kalbe-nya mungkin ya. Saya juga kurang tahu, cuman yang saya tahu dari pihak Kalbe dan kami kerja sama mereka. Tapi kalau di rumah sakit saya kurang tahu. Jadi tergantung rumah sakitnya masing-masing sih. Bisa ditanyakan aja, misalnya mau ke rumah sakit mana, nanti bisa tanya, bisa nggak di sana cek pemeriksaan genetik BRCA 1 atau 2. Kadang-kadang ada beberapa lab yang bisa. Oke dokter, mungkin untuk menjawab Ibu Nila dan Ibu, ternyata namanya Ibu Larasati dari Sidoarjo. Nah ini nggak perlu jauh-jauh, daripada nanti searching rumah sakit ternyata random juga ya dokter, langsung aja kunjungi ke klinik Medicel. Di klinik Medicel bisa ya dok. Ini berdasarkan perjanjian atau bagaimana dok prosedurnya? Ya nanti appointment dulu, telepon dulu, appointment dulu. Nanti kan akan kita tanya dulu, kita anamnesa dulu, kenapa mau tes gitu kan. Nanti dari situ ya karena saya gini-gini kayak seperti kalau Ibu Bibit tadi kan dia nggak cuma harus tes genetik aja, berarti kan anaknya tetap harus screening setahun sekali. Jadi nanti akan kita anamnesa. Jadi kan daripada nanti datang bolak-balik, kalau ternyata memang harus ada pemeriksaan, mungkin belum dilakukan pemeriksaan di tempat lain. Kalau sudah pemeriksaan di tempat lain, no problem. Jadi bisa. Jadi bisa sekalian pemeriksaan dengan dokter di sini.
Oke, yang penting datang dan konsultasikan apa yang dirasakan ya dokter. Nanti nextnya mungkin akan Betul. diberikan apa ya, pilihan-pilihan dari Ya. para klinisi atau dari dokter. Oke, Hmm. ini dokter lanjutan dari Ibu Larasati. Maaf dok, saya baru bergabung. BRCA 1 dan 2 ini bedanya apa ya? Nah, BRCA 1 dan 2 ini bukan bedanya apa. Jadi dia adalah gen yang sebenarnya untuk mensupres sel cancer jadi sebenarnya. Cuman jadi pada saat dia mutasi, kata-kata mutasi itu berarti dia tidak normal. Dia tidak tumbuh secara normal. Nah, pada saat dia tidak tumbuh secara normal, nah, dia ini akan memberikan informasi Anda ini faktor resiko Anda ini jauh lebih tinggi daripada orang lain, gitu kan? Nah, pada saat diberikan informasi tersebut, nah kita bisa lebih aware, gitu kan? Nah, sebenarnya kenapa kok dibedakan 1 dan 2? Nah, yang 1 itu lebih apa namanya? Lebih banyak pada breast cancer, yang 2 lebih banyak pada ovarian cancer, tapi kita tidak pernah memeriksakan sendiri-sendiri. Selalu diperiksa jadi 1, BRCA 1 dan 2. Karena itu informasinya saling melengkapi. Gitu. Jadi kalau kita periksa sendiri-sendiri, informasinya tidak saling melengkapi. Oke dokter, jadi intinya ketika nanti memang ada pasien yang membutuhkan pemeriksaan BRCA ini, otomatis ketika cek langsung dapat hasil untuk BRCA 1 dan 2 ya dokter? Betul, BRCA 1 dan 2. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mungkin ada lagi dari peserta hari ini yang ingin menanyakan terkait pemeriksaan BRCA ke dokter Sahar, dipersilahkan. Ada yang mau langsung live mungkin, tanpa harus ketik di kolom chat, silahkan. Sambil menunggu nih dokter, untuk hasilnya dokter, kalau misalkan memang nanti ada pasien yang tes BRCA, untuk hasil berarti harus dibacakan juga oleh klinisi ya dokter ya? Atau untuk nggak bisa kita seperti baca tes lab kolesterol, tes darah gitu kan, kita bisa tes sendiri ya dok, baca sendiri ya? Tapi kalau untuk BRCA harus dikonsultasikan ya dokter? Ya, jadi sebenarnya bisa sih konsultasinya per online juga nggak masalah. Jadi tinggal biasanya itu kopiannya akan dikirim ya sama pihak pemeriksanya dari Kalbe, akan dikirim ke tempat kita. Nah, yang aslinya akan diberikan ke pasiennya. Nah, nanti dari situ kalau misalnya mau tanya ini interpretasinya bagaimana gitu kan, bisa per online juga bisa, nggak masalah. Jadi nanti next apa yang harus dilakukan itu boleh per online juga nggak masalah. Oke dokter, mungkin ini tadi ada peserta yang mau untuk bertanya, Ibu Hestiani, ada yang mau ditanyakan Bu? Tadi soalnya sempat klik ini mikrofonnya. Silahkan Bu Hestiani, ada yang mau ditanyakan? Atau kepencet? Kepencet mungkin ya dok. Ya, dokter. Kalau untuk harga mungkin langsung bisa ditanyakan, bisa menghubungi klinik medisnya langsung ya dok? Iya, boleh. Ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Tiara. Oke, sebentar saya cek. Dari Dwi ya? Dwi ya. Dok, kalau periksa BRCA itu apa dari spesimen hasil biopsi kemarin atau dari apa ya dok? Dari darah. Yang ini dari darah. Jadi pemeriksaan BRCA itu bisa dari air ludah ya, atau bisa dari darah. Jadi tergantung labnya masing-masing. Ada beberapa pemeriksaan lab itu yang dia itu tergantung alatnya ya dan pemeriksanya ya. Nah, ada yang prefer untuk dari air ludah, tapi ada yang dari darah. Nah, yang untuk yang dari kita periksa ini dari darah. Jadi kayak cek lab biasa gitu. Gimana dok? Kayak cek lab biasa gitu.
Jadi kalau setelah appointment di klinik Medicel nanti ditentukan hari apa, yang diambil langsung pasiennya datang, dicek, diambil darahnya gitu ya dok ya? Betul. Ada syarat-syarat khusus nggak dok? Misalkan harus puasa atau apa gitu? Nggak ada. Jadi tinggal bikin appointment aja. Biasanya sih kita usahakan untuk terkumpul banyak orang. Jadi maksudnya lebih banyak lebih baik karena dari pihak labnya apabila mereka punya kapasitas berapa orang untuk diperiksakan pada saat itu gitu. Jadi kalau misalnya orangnya sudah memenuhi kuota ya akan lebih cepat hasilnya gitu karena akan langsung diperiksa. Apabila belum memenuhi kuota mereka akan menunggu sampai terpenuhi kuota. Tapi itu mereka ada batasnya ya. Maksudnya nggak ditunggu berbulan-bulan enggak gitu loh. Kalau misalnya ternyata dalam mereka batasnya misalnya nih 1 minggu, dalam 1 minggu ternyata orangnya tidak memenuhi kuota akan tetap diperiksa sama mereka. Gitu. Oke, jadi ini mungkin pemeriksaan yang tadinya hanya ada di luar negeri ya dok, saat ini sudah masuk ke Indonesia, khususnya di Surabaya ada di klinik Medicel. Jadi yang belum tahu ilmunya, sekarang sudah kita kasih edukasi di Dokter Sahar dan juga untuk pemeriksaan ini. Karena gini dok, kadang tuh dari teman-teman komunitas, khususnya awam itu banyak yang bertanya-tanya, kalau memang dari pasien sehat, lalu mempunyai keturunan khususnya wanita, apakah keturunannya itu juga nanti akan mengalami hal yang sama? Nah, kekhawatiran itu ternyata bisa kita minimalisir dengan pengecekan ini ya dokter ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya itu informasi yang akan lebih mudah kita dapatkan ya, juga para klinisi, para dokter itu lebih mudah dapat informasinya jika pada pasien yang sudah terdiagnosa ataupun keturunannya untuk melakukan tes BRCA ini informasinya ke kita tuh lebih mudah gitu. Jadi penjelasan kita ke yang bersangkutan juga akan lebih gampang gitu, lebih gampang. Jadi lebih enak lah maksudnya. Dan bukan sebenarnya ini tujuannya bukan untuk nakut-nakutin ya. Maksudnya kalau nantinya positif terus selama hidupnya dia akan stres untuk terkena cancer. Nah, radikal bebasnya pun akan naik, faktor resikonya dia jadi lebih tinggi gitu kan. Nah, sebenarnya ini untuk jaga-jaga. Jadi dalam artian kalau misalnya kita naik mobil, kita dikasih rambu peringatan. Di depan ada lubang loh, hati-hati gitu kan. Nah, tapi jika kita tidak mempunyai informasi itu, pada saat di depan itu ada lubang, kita menghindarinya akan sulit yang pertama. Yang kedua, jadi lebih sakit atau jadi bisa mengakibatkan kecelakaan dan yang lain sebagainya. Karena apa? Cancer itu kadang-kadang Anda banyak yang datang ke dokter sudah teraba benjolan yang cukup besar, yang awalnya tidak teraba, ya kan? Nah, dari yang tidak ada benjolan, tapi kita bisa kelihatan lewat mamografi dengan yang sudah teraba benjolan, dengan benjolan yang di atas 2 cm atau benjolan lebih dari 5 cm, ini stadiumnya berbeda. Nah, dan tingkat kesembuhannya pun berbeda. Gitu. Jadi, alangkah baiknya jika kalaupun memang misalnya terkena breast cancer, dia akan lebih aware, jadi akan terdeteksi lebih dini. Sebenarnya itu yang mau kita tekankan gitu, bukan pemeriksaan genetiknya, tapi early detection-nya itu yang mau kita tekankan. Sebenarnya breast cancer itu bisa disembuhkan dengan early detection itu tadi gitu. Jadi kalau kita bilang hidup damai dengan cancer lah gitu ya. Jadi bukan berarti kita ini suatu hal yang harus ditakutin, bukan. Karena obat-obat saat ini dan alat-alat saat ini itu sudah cukup canggih untuk mengatasi apabila dia early detection. Jadi yang masih belum ada benjolan udah bisa diambil, udah bisa diobatin. Tingkat kesembuhannya pun cukup tinggi, di atas 90%. Oke, dokter. Nah, ini baru masuk pertanyaan dari Bu Bibit nih, dok. Berarti dokter kalau untuk ponakan-ponakan saya juga termasuk resiko tinggi ya dok? Iya. Ponakan dari saudara kandung kan? Iya. Iya.
Berarti kata kuncinya adalah saudara kandung keturunan langsung ya dokter ya, entah itu Ya, bude, betul. tante, anak, adik, kakak gitu ya dok ya. Sepupu. Ada yang pasien saya, dia breast cancer, dia punya sepupu breast cancer juga. Dari ibu. Jadi ibunya bersaudara, ibunya nggak apa-apa, tantenya nggak apa-apa, tapi sepupunya breast cancer, dia juga ada breast cancer. Oke. Jadi mungkin Bu Bibit daripada kalau misalkan khawatir terkait dengan resiko apa yang diturunkan, lebih baik kalau memang dibutuhkan pemeriksaan ini silahkan datang ke klinik Medisel. Minimal konsultasi ya dokter ya. Jadi menambah pengetahuan dan menghilangkan gundah gulana risau itu ya dok ya. Betul. Karena takutnya kadang kalau masyarakat awam itu galau datangnya nggak ke dokter, datangnya ke Google. Begitu ke Google yang dibuka ternyata berita hoax ya dok ya. Semakin galau jadi nggak jadi deh konsultasinya. Iya betul, akhirnya jadi ketakutan. Jadi ketakutan sendiri ya dok. Jadi untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini, ketika kita mendapatkan informasi, coba di cross check dulu. Lebih baik harapannya sih memang ke klinisi yang memang berkompetensi. Jadi yang gundah gulana tuh apakah nanti saya gini, apakah saya gitu tuh dikonsultasikan saja gitu. Betul. Ya. Nah ini ada lagi dok pertanyaan terakhir mungkin ya Mbak Tiara ya. Ada 2 sih dokter ini. Ada deh. Yang ya dari Bu Latifah. Dokter, saya Latifah dari Banyuwangi mau bertanya, apakah jika seseorang yang mengidap tumor payudara akan tetapi sudah diangkat, apakah itu tetap memiliki resiko terkena kanker juga? Iya, jadi salah satu faktor resiko adalah ya pasien dengan breast cancer juga. Gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, apabila dia terdiagnosa breast cancer, ya apakah dia mempunyai resiko untuk breast cancer di payudara sebelahnya? Iya, pada populasi umum. Nah, pada populasi dengan pemeriksaan BRCA yang positif, dia akan jauh lebih tinggi. Jadi tingkat resikonya pun meningkat. Begitu. Jadi kalau misalnya dia, jadi itu juga tergantung dari apa namanya? Pertama tergantung dari stadium, tergantung dari jenis selnya, tergantung dari apa namanya pengobatan apa saja yang telah dilakukan untuk bisa terjadi kanker payudara di payudara sebelahnya. Nah, disertai dengan yang tadi apa namanya dengan riwayat-riwayat keturunan tadi. Nah, apabila misalnya nggak tahu ini, dia keturunannya nggak tahu, nggak ada, nenek nggak ada, tante nggak ada, sepupu, saudara, semuanya nggak ada yang terkena cancer. Gitu. Saya terkena cancer. Oke. Apakah saya ada faktor resiko untuk cancer di payudara sebelah? Ada, yang pertama. Apabila saya pemeriksaan BRCA saya 1 dan 2 positif, apakah bisa terkena cancer di payudara sebelahnya? Sebelumnya saya sudah sebutkan, pada populasi umum aja dia bisa, apalagi dengan mutasi genetik. Dengan mutasi genetik, presentasinya pun akan meningkat. Gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih ya dok ya, dari Bu Aulia. Dokter mohon izin bertanya, ibu saya survivor cancer dok. Sebaiknya pemeriksaan BRCA dilakukan kepada ibu saya terlebih dahulu atau justru dilakukan kepada kami, anaknya dokter? Oke. Pertama, survivor cancer apa dulu? Ini saya anggap breast cancer ya. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan pada ibunya dulu. Nah, jadi pada ibunya nanti akan terlihat hasilnya itu negatif atau positif. Apabila positif, berarti dia mempunyai menurunkan ke anaknya 50% dan 50%, gitu kan. Nah, itu kalau misalnya anaknya tidak mau tes genetik, enggak apa-apa, gitu kan. Tapi ya itu tadi, berarti screeningnya harus lebih sering dibandingkan, atau lebih dini, bukan lebih sering, lebih dini dibandingkan populasi umum yang tidak mempunyai mutasi genetik. Iya nih dok, dari Bu Aulia infonya breast cancer memang. Oh, ya. Jadi dari yang kenanya dulu ya dok ya, dulu. dari pasien Yang kena dulu. Informasinya apabila yang kena masih ada,
sehat, sebaiknya dites yang kena dulu. Gitu kan. Makanya sebenarnya kalau di luar Indonesia pemeriksaan BRCA 1 dan 2 itu dilakukan pada semua pasien yang terdiagnosa breast cancer, akan langsung diperiksakan BRCA 1 dan 2. Jadi sudah otomatis itu sudah jadi masuk panel lab-nya mereka gitu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk itu tadi. Kalaupun memang apa namanya, misalnya pasien itu nggak punya anak gitu kan, saya nggak punya anak kok, jadi kan saya nggak perlu mikirin keturunan saya. Iya memang, tapi untuk faktor resikonya pun akan jauh lebih tinggi di dianya. Misalnya dia punya breast cancer di payudara yang kanan, berarti faktor resiko untuk keluar lagi di payudara yang kiri itu ada. Nah, makanya kalau di luar negeri kebanyakan akan ditawari apakah mau diambil juga payudara yang kiri karena dia tes BRCA 1 dan 2-nya positif. Nah, berarti resikonya dia untuk ada breast cancer di payudara yang kiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang hasil mutasi genetiknya negatif. Tuh. Jadi makanya itu dipakai sama dokter sebagai informasi untuk faktor resiko dia ke depan. Lanjut nih dok, kalau misalkan ternyata yang terkena breast cancer ini ternyata memang sudah tidak ada. Nah, untuk anaknya yang statusnya masih sehat, apa boleh langsung diperiksakan ke anaknya dok? Boleh. Karena memang kita sama-sama tahu ada riwayat di keluarga ya dok ya. Jadi ya, memang kalau memang ada riwayat keluarga. Yang diperiksakan. Ya, kalau yang sakit masih hidup lebih baik diperiksakan ke yang sakit dulu. Oke. Nah, dok, kalau misalkan yang sakit ini alias yang pasien masih hidup kita periksakan, namun hasilnya negatif, nanti anak-anaknya apakah perlu periksa, dok? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pemeriksaan BRCA apabila negatif, apakah dia benar-benar negatif atau tidak. Nah nanti kan sebenarnya untuk periksa BRCA itu nanti akan dikonseling genetik dulu. Dalam artian dilihat pohon keluarganya. Jadi seperti tadi pohon keluarganya Angelina Jolie tadi itu, nah dia akan dilihat pohon keluarganya. Misalnya kalau dari keluarganya nih, ibunya kena breast cancer, tantenya ada ovarial cancer, tantenya lagi yang atau omnya ada prostat, gitu kan, kanker prostat. Nah, tapi dia cek BRCA negatif. Berarti kan kita pasti berpikir, masa sih, gitu. Apakah dia benar-benar negatif atau sebenarnya dia mutasi genetiknya tidak pada BRCA 1 atau 2, tapi mutasi genetik yang lain. Nah, ada beberapa itu yang menawarkan untuk full panel mutasi genetik, jadi pemeriksaan genetik semuanya diperiksa, gitu. Nggak cuma BRCA 1 atau BRCA 2 aja. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi, pada saat dia negatif BRCA 1, BRCA 2, tapi family tree-nya itu positif semuanya, maksudnya ada riwayat keluarga yang cukup kuat. Nah, dari panel yang positif, panel yang banyak itu tadi akan ketahuan, oh ternyata dia mutasi genetiknya dari ini loh, gitu. Nah, dalam artian akhirnya dia akan ketahuan, oh kamu harus hati-hati. Makanya pada saat negatif tadi itu akan dilihat lagi pohon keluarganya itu bagaimana. Kalau pohon keluarganya tidak ada, maksudnya tidak ada riwayat sakit, tidak sehat-sehat aja, sampai atasnya lagi juga tidak ada riwayat cancer sama sekali, mungkin dia negatif beneran gitu. Oke, dokter. Dokter, ini tadi saya sudah sampaikan pertanyaan terakhir, ternyata ada satu lagi nih, masih boleh nggak, dok? Boleh. Boleh ya, dokter ya. Dari Ibu Asmatul Husnia, apakah antara penderita tumor yang dibiarkan atau tumor yang diangkat, itu akan ada perbedaan dalam menurunkan resiko kanker pada keturunannya? Nggak ada perbedaan karena itu bukan dari terapinya tapi dari genetiknya, dari selnya yang kita lihat ada mutasi atau tidak. Itu jadi nggak ada perbedaan. Oke, terima kasih Dokter Sahar waktunya. Sama-sama, terima ditutup, kasih. Dok, ada pesan-pesan mungkin Dok untuk peserta hari ini khususnya dari warrior, survivor breast ataupun dari awam, silahkan Dokter. Ya, jadi pesannya itu sebenarnya untuk semua wanita
tetap screening ya. Screening itu nggak perlu yang heboh-heboh sebenarnya. Cek payudara sendiri itu penting sebenarnya. Gimana caranya? Udah banyak edukasinya untuk cek payudara sendiri. Nah, setelah itu cek payudara ke klinisi, mau ke dokter umum atau dokter spesialis, silahkan. Nah, yang ketiga screening dengan mamografi atau dengan USG. Nah, yang keempat, kalau misalnya dia sudah ada riwayat keluarga, saya sarankan memang untuk cek genetik, mutasi genetik BRCA1 dan BRCA2. Tujuannya untuk apa sih? Semua ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk biar kita bisa mencapai early detection. Karena angka yang dibilang angka kematian begitu tinggi di Indonesia, angka kesakitan begitu tinggi di Indonesia, dan angka survival rate-nya itu begitu jelek di Indonesia, itu dikarenakan early detection tidak tercapai. Jika early detection tercapai, semua angka-angka itu pun akan berubah. Kenapa? Karena nanti kemungkinan 5 tahun ke depan ya, bisa jadi di Indonesia 5 tahun ke depan kita sudah tidak menemukan lagi benjolan yang besar-besar, udah nggak ketemu lagi. Kenapa ya? Karena early detection itu tadi. Mungkin bahkan benjolan belum ada pun karena mamografi yang berkala ditemukan benjolan ditemukan kelainan pada payudara pada sedini mungkin. Oke, intinya adalah sebagai wanita kita harus aware terhadap diri sendiri ya dokter ya, apalagi kalau sudah berkeluarga, kalau ada keturunan. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati, itu memang benar-benar terjadi ya dok ya. Betul ya. Sebenarnya bukan mencegah sih. Prepare ya. Nah, bersiap-siap gitu kan. Kalau mencegah berarti kan bisa kemungkinan dia tidak terjadi sama sekali kalau kita cegah. Kalau breast cancer ini kita nggak bisa gitu. Kalau sudah ada ya udah ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengobati pada status yang masih lebih dini. Itu akan jauh lebih mudah, lebih simple, obatnya pun lebih simple, segala sesuatunya itu lebih enteng dan tidak sehoror yang orang-orang bilang gitu kan. Kalau udah terkena breast cancer udah pasti mati, udah nggak ada kayak begitu. Kalau early detection itu udah nggak ada seperti itu. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Sahar waktunya untuk hari ini sudah terjawab pertanyaan dari peserta webinar. Mungkin sekali lagi untuk Klinik Medicel bisa menerima pemeriksaan BRCA 1 dan 2 ini ya Bapak Ibu. Kalau mau appointment saya tadi sudah ketik di kolom chat nomor Klinik Medicel yang bisa dihubungi di 0899 011 8008. Jadi silahkan langsung dihubungi di situ. Sekaligus misalkan mau menanyakan harganya ya dokter ya, langsung ke klinik saya. Boleh ditelepon. Nah, mungkin sebelum selesai, saya juga mau share screen nih, Dok. Jadi, terkait pemeriksaan BRCA ini, sebetulnya kita juga adakan khusus untuk peserta webinar yang mengikuti hari ini, kita memberikan diskon. Lumayan diskonnya ini. Lumayan ya, Dokter ya. Iya. Jadi, kita early detection, save my generation. Ya, kita harus cek gen untuk menyelamatkan gen generasi berikutnya. Kita berikan sejumlah 500.000 per orang. Jadi kalau untuk peserta yang ingin mendapatkan voucher promo ini bisa menghubungi ke Klinik Medicel. Ya, jadi silakan tanya bagaimana prosedurnya atau bagaimana sih Ibu A, saya mau klaim nih voucher ini, gimana caranya? Ini ada syarat dan ketentuan, nanti bisa ditanyakan ke Klinik Medicel. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Sahar waktunya. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu jangan live dulu. Jadi setelah sesi edukasi dengan Dokter Sahar, kita masuk sesi berikutnya oleh Ibu Vivit. Nah, saya share screen dulu nih. Mbak Vivit sudah keluar belum ya Mbak slide-nya? Halo Mbak Vivit. Halo Mbak Vivit. Halo. Ya, sudah keluar Mbak? Sudah. Oke, silakan Mbak Vivit. Iya, selamat siang Bapak dan Ibu webinar. Perkenalkan, saya Vivit dari tim Kalbe di Surabaya. Di sini saya akan mengenalkan salah satu produk nutrisi yang dimiliki Kalbe, salah satunya Nutriken. Slide. Baik, untuk Bapak Ibu yang
menderita kanker dapat diselingi dengan kebutuhan nutrisi yang tinggi energi dan asupan. Jika Bapak Ibu telah melakukan kemoterapi atau radioterapi, biasanya akan merasakan perubahan metabolisme tubuh. Dan yang kedua, hilangnya nafsu makan. Dan yang ketiga, gangguan penyerapan nutrien. Oleh karena itu, penting sekali Bapak dan Ibu semua mengkonsumsi nutrisi penunjang seperti salah satunya susu Nutriken. Nah, ini adalah keluhan pasien yang sudah mengalami kemoterapi dan radioterapi. Biasanya Bapak Ibu akan mengalami mual muntah berlebih, kemudian mukositis. Mukositis ini adalah syariawan. Kemudian dapat gangguan hati juga dan konstipasi. Ada masalah dalam buang air besar. Slide. Nah, untuk pasien kanker, menurut ESPEN, pasien kanker sangat memerlukan kebutuhan kalori, yaitu dengan peningkatan kebutuhan asupan kalori menjadi 30-35 kilokal per kilogram berat badan per hari. Kemudian pasien kanker juga harus membutuhkan kebutuhan protein yang tinggi, menjadi 1,2 sampai 2 gram per hari, bahkan sampai 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kebutuhan lemak juga untuk pasien kanker harus dinaikkan menjadi 30-50% dari total kebutuhan harian. Kemudian juga akan meningkatkan kebutuhan asam lemak omega 3. Slide. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengalami kemo, yang sedang menjalankan kemo, nutrisi ini sangat baik jika Ibu mengkonsumsi Nutriken setiap harinya. Yang pertama yaitu dapat mencegah dan memperbaiki kekurangan nutrisi. Kedua, dapat membantu pasien yang mentoleransi terapi. Kemudian dapat meminimalkan efek samping dan komplikasi terkait nutrisi. Yang keempat, dapat membantu mempertahankan berat badan dan kondisi vitamin. Kemudian yang kelima, mencegah kerusakan jaringan dan membantu membentukkan jaringan. Sehingga jika Bapak Ibu mengkonsumsi Nutriken, dapat memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis. Slide. Nah, ini adalah kemasan dari Nutriken, Bapak Ibu sekalian. Nutriken di sini sangat penting terhadap pasien kanker. Salah satunya mengandung BCAA. Kemudian dilengkapi dengan 12 vitamin dan 8 mineral, tinggi omega 3, dan tinggi kalori, yaitu 350 kilokalori per saji. Kemudian proteinnya juga tinggi, 20 gram protein per saji. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu, jika mengalami kanker, silahkan mengkonsumsi Nutriken. Nah, kegunaan Nutriken di sini adalah makanan cair dengan energi dan protein tinggi yang diformulasikan khusus untuk membantu perbaikan gizi pasien penyakit kronis, salah satunya pasien kanker. Nah, kemasan kita sendiri tersedia dari 2 rasa, ada rasa jeruk dan rasa stroberi, berisi 245 gram dan dapat diminum 3 kali per hari ya. Jadi untuk mengkonsumsinya 81 gram atau 5 sendok takar. Setiap saji 5 sendok takar mengandung 20 gram protein dan 350 kilokalori. Kemudian ini yang sangat penting, nutrisi spesifik kita kaya akan BCAA, FOS, dan omega 3. Untuk cara penyajiannya sangat mudah. Menggunakan 5 sendok takar, dimasukkan ke dalam air hangat 200 ml. Jangan panas ya Bu ya airnya ya. Kemudian sendok takarnya sudah tersedia dalam box Nutriken. Slide. Nah, untuk fitur dan benefit Nutriken di sini, salah satunya adalah energi dan protein. Tinggi energi yaitu 350 kilokalori dan protein 20 gram untuk menjaga status nutrisi pasien. Kemudian Nutriken juga mengandung BCAA, fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, biasanya pasien kemo kan mual, muntah, nafsu makan bisa ditingkatkan dengan minum Nutriken per harinya. Kemudian dapat mengandung omega 3 sebagai pencegahan antiinflamasi dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian FOS berguna untuk membantu proses penyerapan nutrisi dalam saluran cerna.
Kemudian Nutriken juga mengandung mineral dan vitamin sebagai antioksidan, mineral, dan vitamin. Kemudian sangat mudah untuk digunakan Bapak Ibu sekalian. Nutriken dapat digunakan melalui oral, diminum, atau dapat melalui sonde. Jadi misalnya pasien-pasien yang masuk ICU seperti itu sangat mudah digunakan untuk minum Nutriken. Selanjutnya, nah Nutriken di sini juga penting untuk imunitas pasien pada saat masa pandemi seperti ini. Dengan mengkonsumsi Nutriken setiap harinya dapat menjaga imunitas tubuh. Jadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Slide. Nah, di sini adalah peran BCAA dalam imunitas tubuh. Nutriken selain mengandung BCAA untuk menjaga imunitas tubuh, juga berfungsi sebagai prebiotik untuk menangkal radikal bebas. Jadi di masa pandemi seperti ini, tidak hanya pasien kanker aja yang bisa minum, pasien sehat pun bisa mengkonsumsi Nutriken. Salah satunya sebagai protein whey juga. Slide. Nah, di sini adalah aturan saji Nutriken. Setiap kemasan Nutriken mengandung 245 gram serbuk untuk 3 kali saji. Nah, Nutriken ini dilarutkan dalam air sebesar 200 mg air matang atau hangat. Kemudian Nutrikennya diambil sebesar 5 sendok takar. Nutriken tidak boleh dilarutkan dalam air panas, harus air hangat, karena bisa merusak kandungan protein. Jadi Ibu kalau membuat Nutriken bisa menggunakan tumbler atau menggunakan shaker, jangan di blender ya Ibu. Jangan di oven juga kalau habis dikeluarkan dari kulkas, nggak perlu dimasukkan ke oven. Seperti itu. Slide. Nah, Nutriken di sini bisa dibeli di rumah sakit, tersedia. Di Medicel Clinic juga tersedia. Bisa juga melalui apotek terdekat, atau dapat melalui Kalbe Home Delivery. Kemudian ada juga di Kalbe Store, Kalcare, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Jika ada pasien yang membutuhkan Nutriken, bisa kontak ke saya langsung, Vivit, di nomor yang tertera. Slide. Nah, untuk Nutriken sendiri, untuk hari ini ada promo. Jika ada pasien yang mau beli, Bapak Ibu, di sini ada program beli 3 box, free 1 box selama masa pandemi. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk membeli Nutriken, bisa langsung menghubungi kontak saya di nomor yang sudah tertera di slide sebelumnya. Baik, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang produk Nutriken? Oke, terima kasih Mbak Vivit. Ini sekaligus langsung tanya jawab aja ya Mbak ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Bibit. Nutriken itu diminum selama pengobatan, kemo, radiasi, dan lain-lain atau diminum harian? Ini sebetulnya sudah dibantu jawab oleh Pak Brian ya. Silakan Mbak Vivit bisa dibantu jawab. Baik, untuk Nutriken, anjurannya diminum 3 kali saji, Bu. Dengan pagi, siang, malam, dengan 5 sendok takar. Jadi bisa diselingi juga selain diminum sehari-hari, bisa dicampurkan dengan puding, seperti itu juga bisa. Jadi tidak hanya untuk pasien kanker, pasien sehat juga bisa minum Nutriken. Seperti itu. Oh, oke. Oh, Mbak Vivit kalau tadi dikatakan bisa dicampur sama puding ya, berarti Nutriken itu bisa diminum bersama makanan yang lain juga? Bisa misalnya Bapak Ibu bikin puding, bisa dicampurkan susu Nutriken. Soalnya kan Nutriken juga mengandung rasa stroberi dan jeruk seperti itu. Jadi menghilangkan bau amisnya juga. Oke. Iya. Mbak Vivit kalau kelebihan Nutriken itu dibanding susu yang lain apa ya? Kita sangat tinggi protein, terus kayak BCAA dan omega 3. Di situ kelebihan dari Nutriken. Seperti itu, Mbak. Oke. Kita kaya akan proteinnya itu, yakni mengandung 20 gram per saji, kemudian kita juga tinggi kalori, 350 kg per saji.
Kemudian Nutriken juga ada BCAA untuk meningkatkan nafsu makan, omega 3 dan FOS. Jadi pada pengembangannya mengacu pada gizi internasional juga. Nutriken juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais, Mbak Tiara, dan ibu-ibu semua. Jadi sudah memang khusus untuk pasien kanker. Sangat Tapi penting kalau yang sekali bukan untuk pasien kanker Nutriken. bisa ya Mbak Vivit ya? Bisa untuk pasien sehat, untuk menangkal radikal bebas corona, kayak gitu. Terus untuk ibu hamil juga bisa. Kendala yang susah makan, yang malnutrisi bisa nggak Mbak Vivit? Bisa untuk misalnya kalau pasien tidak nafsu makan, bisa diganti nutrisinya dengan Nutriken. Seperti itu. Oke. Soalnya Ini 5 sendok takar Nutriken sama dengan 1 piring saji nasi, Mbak. Oh gitu. 1 Ya. piring nasi sama itu udah dihitung sama lauk pauknya belum? Ya tentunya lebih bagus kalau diselingi makanan juga, terus minumnya juga Nutriken. Oke. Ini Mbak Vivit ada Seperti itu. pertanyaan dari Ibu Asmatul Husnia. Apa Ya. ada efek kenyang setelah mengkonsumsi Nutriken ya Bu? Ya, Nutriken ini efek mengenyangkan juga. Jadi kalau pasien kemo setelah radioterapi nggak nafsu makan, penggantinya bisa minum dengan susu Nutriken seperti itu. Karena kita kaya akan tinggi protein, kemudian kaya vitamin seperti itu. Dan kalau minumannya ini beda, jadi kayak mengenyangkan seperti itu. Tapi nggak bikin enak ya? Bikin enak nggak Mbak Vivit? Bikin enak. Oh, nggak bikin enak, Mbak. Soalnya kita kan rasanya tersedia stroberi sama jeruk. Makanya biasanya pasien-pasien tanya, apa ada rasa vanila? Tidak ada. Soalnya kalau rasa vanila itu biasanya bau amis. Jadi kita akali dengan rasa jeruk sama stroberi. Nah, untuk kedepannya Nutriken juga akan memproduksi rasa pisang. Oh, Seperti rasa itu. pisang. Oke, Ya. nanti ditunggu ya produk terbarunya ya Mbak Vivit ya. Ya. Jadi yang tadi yang promo bisa disebutkan lagi Mbak Vivit, hari ini promonya apa? Promonya beli Nutriken 3 box, harga per boxnya 88.000, nanti free 1 box Nutriken bisa dikirim ke alamat Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, beli 3 gratis 1. Mumpung promo loh. Ya, Mumpung beli promo 3. ya. Sampai kapan nih Mbak Vivit promonya? Kenapa? Sampai kapan promonya? Sampai pandemi, Mbak. Masih akan ada lagi. Ya, nanti kita kerjasama terus sama ya. Mas Fajar tim IC3 untuk pengiriman bonus Nutrikennya. Oke, ini di klinik Medicel ada ya? Ada. Silahkan untuk Bapak Ibu yang berobat di Medicel, sekalian bisa kontak ke farmasi untuk beli Nutrikennya. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Vivit yang mau disampaikan? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vivit. Silakan kontak ke saya ya kalau Mbak mau Vivit bisa diketik nomor handphonenya di kolom chat ya. Jadi semua bisa simpan nomor handphone Mbak Vivit. Nih. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu, saya mungkin ringkas sekilas terkait untuk edukasi hari ini. Jadi Dr. Sahar tadi sudah menjelaskan terkait apakah kanker payudara itu diturunkan kepada keluarga kita. Jadi tadi penjelasannya bisa juga diturunkan karena mungkin dari keluarga tersebut memang sudah ada keturunan dari gen BRCA 1 dan 2. Nah, untuk pemeriksaan BRCA 1 dan 2 bisa dilakukan di klinik Medicel. Saya sudah lampirkan nomor teleponnya di kolom chat ya, di 0899 011 80 8008 atau di 031 3000 8008. Jadi silakan ditanya-tanya dulu ke klinik Medicel apakah ini memang dibutuhkan untuk pasien yang memang konsultasi. Jadi nggak semua bisa membutuhkan untuk pemeriksaan ini. Ya jangan lupa juga tadi kita sudah sampaikan kita memberikan 3 voucher pemeriksaan ya diskon 500.000. Jadi bisa diklaim, silahkan menghubungi klinik Medicel. Sampaikan saja Bapak Ibu ini adalah yang mengikuti webinar di tanggal 27 Juni bersama klinik Medicel dan berminat sesuai dengan konsultasi dengan dokter ya untuk pemeriksaan BRCA. Lalu untuk Nutriken yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivit adalah susu tinggi protein ya Mbak Vivit ya. Intinya biasanya kalau untuk yang sulit makan atau pasien kanker juga bisa, yang untuk orang normal yang sulit makan bisa untuk pengganti nutrisi. Hari ini ada promo beli 3 gratis 1. Ya.
bisa menghubungi Mbak Vivit. Mbak Vivit tadi sudah sampaikan juga nomor teleponnya di 081 233 771 529. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kembali kepada Dr. Sahar khususnya untuk pembicara hari ini dan juga Klinik Medisel yang sudah memberikan waktu kepada kami, serta Mbak Vivit dari PT Kalbe untuk presentasi nutrisi produk Nutriken. Dan juga Mas Fajar tadi ya di awal sudah join dari perwakilan Indonesia Cancer Care Community atau IC3. Dan juga Bapak Ibu peserta webinar hari ini, terima kasih sudah join dari jam 1 sampai hampir jam 3 ya, kita sudah melewati edukasi bersama. Oke, mungkin dari saya cukup. Dari saya pribadi sebagai moderator, saya Tiara, mohon maaf jika ada kalimat yang menyinggung atau tidak sopan, atau mungkin terkait teknis device tadi sulit untuk tayang ya videonya, mohon maaf. Mungkin kita bisa ketemu lagi di next webinar-webinar atau acara-acara yang lain. Oke, terima kasih semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.